Halo, teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya, kita ketemu lagi ya. Seperti biasa ketemu lagi dengan Pak Beni ya di kuliah budgeting, kuliah yang ke-10 ya. Yang ke-10 nih kita sekarang. Nggak terasa ya teman-teman ya, kita sudah masuk ke kuliah yang ke-10. Kuliah ke-10 ini kita akan melanjutkan yang menjadi pembahasan kuliah sesi ke-9 kita kemarin ya, yang belum selesai mengenai anggaran tenaga kerja gitu ya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai, kita nyapa dulu ya, Bu Frida yang selalu menemani kita, membantu kita ya, sebagai personal asistennya Pak Beni ya. Halo Bu Frida, apa kabar di sana? Bu Frida, Selamat iya, Pak. Apa kabar, Pak? ya. Baik-baik aja semua di sini. Bu Frida sudah minum? Sudah, Pak. Minum yang banyak ya, teman-teman juga harus minum yang banyak ya, air ya, supaya kita tetap dalam kondisi yang sehat ya. Oke Bu Frid, kita kepengen melanjutkan kuliah yang ke-10 Bu Frid. Gak terasa Bu Frid sudah kuliah yang ke-10 nih ya. Kita segera memulai ya teman-teman ya, materi kuliah yang ke-10 melanjutkan mengenai anggaran tenaga kerja ya. Ini sebenarnya topik ke-9 dan ke-10 ini Pak Beni khusus membahas mengenai anggaran tenaga kerja ya. Ini topik yang sangat menarik karena berhubungan sama kita. Kita kan adalah juga sebagai tenaga kerja dan suatu saat nanti kita juga pasti sebagai pengusaha. Amin. Ya. Oke Bu Frit, seperti biasa pelan-pelan Bu Frit supaya teman-teman bisa mendapatkan insight yang luar biasa ya kuliah sesi ke-10 kali ini. Silakan Bu Frit. Untuk perkuliahan berikutnya, eee, Mhm. slide berikutnya adalah membahas mengenai biaya tenaga kerja. Dibagi Hmm. atas 2, yaitu satu tenaga kerja langsung, direct labor. Tenaga Hmm. kerja yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Biaya ini meliputi gaji para karyawan yang dapat dibebankan kepada produk tertentu. Nah, pasti Hmm. yang biaya kerja yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, indirect labor. Tenaga kerja yang dikerahkan dan tidak secara langsung mempengaruhi pembuatan atau pembentukan barang jadi, meliputi gaji daripada para supervisor, clerk gudang, dan pekerja lain yang bertugas dalam kerja pemeliharaan dan tidak secara langsung berkaitan dengan produksi. Oke, terima kasih Bu Frit. Teman-teman, Pak Beni nggak tahu ya, apakah kalian sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi biaya atau sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi manajerial ya? Pak Beni nggak tahu itu. Tapi yang pasti kita di sini mulai membahas. Kalian sudah dapatin atau belum dapatin nggak apa-apa ya. Pak Beni jelasin pelan-pelan aja ya. Bagi teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi biaya atau akuntansi manajerial, ini adalah lebih bagus ya. Tapi kalau yang belum, Pak Beni akan jelasin perlahan-lahan ya. Oke, ini teman-teman. Kalau kita belajar ya, kita belajar akuntansi biasa nih, akuntansi dasar ya. Pasti ada namanya revenue, itu kan? Revenue atau omset. Ya dong, ya kan? Revenue atau omset atau pendapatan ya, perusahaan jasa. Nah, yang kedua, pasti kita belajar mengenai COGS, ya kan? Cost of Goods Sales, ya. Ada juga yang bicara nanti Cost of Goods Manufacture, ya, COGM. Ya, tapi ini nggak bahas ke akuntansi manajerialnya ya, atau akuntansi biaya ya. Jadi ada revenue, ada COGS, ya kan? Dari revenue kurang COGS, dapatinlah laba kotor, betul? Dari laba kotor nanti kita masuk lagi pengurangnya dalam biaya-biaya SNGA ya. SNGA itu biaya-biaya sales and general dan administration ya. Jadi seluruh biaya-biaya di luar daripada COGS. Baru kita nanti masuk kepada laba operasional ya. Kurang lebih seperti itu urutannya. Nah, dalam keilmuan akuntansi biaya atau dalam keilmuan akuntansi manajerial, COGS di sini itu bisa kita katakan ya, bisa kita katakan sebagai wujud dari direct cost. Ya.
Ini Pak Benny masuk dengan bahasa yang simpel dimengerti ya, yang mudah dipahami nih teman-teman ya. Jadi revenue dikurangkan dengan direct cost ya, itu dalam bahasa simpel kita tuh kita mendapatkan laba kotor gitu ya. Dari laba kotor dikurangi dengan indirect cost. Indirect cost itu adalah cost secara tidak langsung ya, indirect cost itu kita mendapatkan operating profit ya. Jadi kalau boleh dikatakan ya, asumsi dalam tanda kutip ya, COGS ataupun COGM nanti kalian pelajari di akuntansi biaya atau akuntansi manajerial itu, bolehlah Pak Beni katakan sebagai direct cost ya. Sedangkan biaya SNGA itu boleh Pak Beni katakan sebagai indirect cost ya. Ingat teman-teman ya, ini mata kuliah budgeting ya. Ini bukan mata kuliah akuntansi biaya atau mata kuliah akuntansi manajerial. Jadi Pak Beni tidak membahas secara pengertian ya, sampai sedetil-detilnya enggak ya, kecuali nanti kalian tetap ketemu sama Pak Beni di mata kuliah akuntansi biaya atau mata kuliah di akuntansi manajerial ya. Kita bahas budgeting nih. Nah, budgeting apa yang kita bahas di kuliah sesi ke-10 ini adalah anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja itu dibagi dua. Ada anggaran tenaga kerja yang berada di direct cost, ada anggaran tenaga kerja yang berada di indirect cost. Ya. Oke, pelan-pelan nih. Di direct cost. Direct cost maksudnya gimana, Pak? Direct cost itu sebenarnya adalah seluruh biaya yang langsung berhubungan dengan memproduksi produk maupun jasa. Sehingga produk atau jasa tadi itu bisa kita jual. Langsung dia berhubungannya. Makanya direct cost namanya ya, beban langsung. Contohnya komponen lah ya, komponen dari direct cost itu kita bagi tiga. Ya, ada direct material, ada direct labor, ada direct overhead. Ya, direct material, direct labor, direct overhead. Jadi direct cost itu dibagi tiga ya teman-teman. Direct material, direct labor, direct overhead. Nah, contoh ya, kita mulai langkah pelan-pelan, kita anggap ini adalah sebagai sebuah pabrik, ya kan? Pabrik ya, manufaktur. Untuk memproduksi sebuah produk, ya, produk apalah, bebas lah kita mau produksi produk apa, pasti membutuhkan material kan? Ya dong, kalau nggak ada material terus gimana dong? Ya kan? Pasti itu disebut dengan nama apa? Direct material. Karena raw material tadi akan dikelola, akan diolah melewati value chain, rantai nilai tambah dari proses produksi menjadi finished good, menjadi produk yang siap dijual. Makanya butuh material kan, butuh raw material. Nah, namanya adalah direct material. Kenapa direct, Pak Beni? Karena material tadi itu memang langsung mau diolah menjadi finished good. Itu namanya direct material. Clear ya? Nah, kalau yang kedua, direct labor. Direct labor tadi itu adalah apa? Beban tenaga kerja langsung yang mengoperate mesin, ya, ya, yang mengoperate mesin atau yang langsung bersentuhan dengan rantai nilai tadi ya, value chain tadi dari raw material menjadi finished good tadi. Itu kan pasti ada operator ya. Pak, enggak Pak, di Tiongkok Pak pakai robot. Kalau pakai robot gimana tuh? Ya kan tetap saja kan ya. Jadi fungsi manusia itu digantikan oleh robot. Jadi tenaga kerja di sana itu menggunakan robot. Nah, jadi tenaga kerja itu dibagi dua kan kalau kalau gitu kita ngomong hari ini kan. Satu tenaga kerja manusia, satu tenaga kerja yang menggunakan teknologi yaitu robot. Tapi tetap harus ada tenaga kerja kan. Nah, jadi orang-orang ataupun robot-robot tadi yang berada dalam bersentuh langsung dengan value chain ya dari raw material tadi menjadi finished good itu kita sebut dengan nama direct labor, tenaga kerja langsung. Nah, paham sini kan? Kalau direct overhead itu adalah
bahan pembantu supaya dari raw material bisa menjadi finished good. Bahan pembantu, bukan bahan utama. Pembantu aja. Macam-macam di situ tuh, dari overhead ya. Ya bahan penolong tadi, salah satunya bahan pembantu, bahan penolong. Yang kedua apa lagi? Penyusutan, ya penyusutan mesin itu masuk kepada juga ke direct overhead, ya. Penyusutan bangunan produksi itu juga masuk kepada direct overhead, ya seluruhnya lah. Yang di luar tenaga kerja, di luar material masuk ke direct overhead yang ada dalam proses di produksi tersebut. Clear ya? Nah, kalau indirect cost, indirect labor itu adalah beban tenaga kerja tidak langsung. Maksud tidak langsung itu apa? Tidak langsung bersentuhan dengan proses value chain, rantai nilai dari raw material menjadi finished good. Dia tidak langsung. Seperti apa contoh Pak Beni? Contoh, orang kantornya, orang accounting-nya, ya kan? Sales-nya, apalagi orang gudangnya, apalagi saya mau sebut lagi semuanya, ya. Orang IT-nya, apalagi Pak Beni? Orang gimana kita sebut lagi sini? Sudah kita sebut semua nih ya. Orang human capitalnya. Nah, itu masuk kepada indirect cost. Jadi tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, pertanyaannya kan simple. Apa gunanya dipisahkan? Kenapa mesti dipisah Pak Beni antara direct cost sama indirect cost? Kan harus jelas ya kenapa dipisah kan? Jawabannya simpel teman-teman. Kalau core bisnis kita itu adalah perusahaan manufaktur, maka jangan sampai ya indirect cost-nya, beban tenaga kerja tidak langsungnya itu lebih tinggi daripada direct labor-nya. Nggak boleh lebih tinggi karena core bisnis kita itu cost-nya itu adalah manufaktur, produksi. Maka yang harusnya lebih didominan itu adalah beban tenaga kerja langsung. Jangan sampai orang kantor itu jumlahnya lebih banyak itu ya daripada orang yang berada di manufaktur. Itu nggak boleh. Nah, terus apa lagi gunanya? Kenapa mesti dipisah? Jadi kalau kita belajar sesuatu itu teman-teman, kita harus paham dulu substansinya apa ya. Kenapa itu loh. Karena kalau kita tidak paham itu, yang penting kita asal catat aja. Yang penting kalau direct labor, jadi adalah orang-orang yang bersentuhan dengan value chain, ya, dari raw material menuju ke finished good. Nah, kalau orang indirect labor, tenaga kerja yang berada di kantor, di gudang, itu kita catat aja. Bukan itu. Kalau hanya sekedar mencatat kayak gitu, teman-teman, itu kita tidak bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan, karena kita harus bisa melakukan analisa. Ya kan? Makanya, tenaga kerja langsung, kalau dia adalah pabrik, ya harusnya dia lebih banyak tuh daripada tenaga kerja yang ada di kantor. Tapi Pak Beni, kalau pakai robot gimana? Nah, kalau di pabrik saja bisa pakai robot, harusnya di kantor juga jumlah tenaga kerja manusia juga harus lebih sedikit dong. Nah, kalau gitu Pak Beni, banyak pengangguran dong Pak Beni. Itu fakta hari ini. Itu fenomena hari ini. Kita nggak bisa lari dari fenomena ini. Ya kan? Nah, terus kita gimana dong Pak Beni menghadapi itu? Makanya, kita di samping belajar keilmuan accounting, kita harus paham accounting yang berbasis teknologi itu seperti apa. Accounting yang didrive oleh keilmuan teknologi itu seperti apa. Nggak bisa kita sekarang cuma belajar hanya accounting murni mencatat. Cuma ya, kita harus pahami teman-teman. Sekarang banyak program accounting yang cukup kita tembak barcode ya, itu bisa langsung sampai ke menjurnal, sampai ke laporan keuangan. Nah, itu waspada. Jadi kita jangan berpikir keilmuan accounting yang zaman dulu itu masih relevan dengan keilmuan accounting untuk saat ini. Itu nggak relevan loh. Ya kan? Bukannya accounting loh teman-teman, seluruh keilmuan.
seluruh keilmuan, ya seluruh keilmuan, kalau tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi ini, itu berbahaya. Ya, jadi makanya Pak Beni ceritakan dunia realnya, ceritakan dunia-dunia yang sebenarnya supaya kalian itu lebih cepat proaktifnya itu ya, sehingga pada saat nanti masuk kerja, kalian jangan syok nanti. Itu yang Pak Beni sering ngomong, ya kan? Nah, makanya banyak orang-orang kadang-kadang ngomong apa? Ya, yang dipelajari kuliah sama yang dipelajari di dunia real, yang dilakukan di dunia real itu berbeda loh Pak Beni. Implementasinya pasti tidak berada dalam kondisi yang ideal, sebab itu kita belajar di kampus. Kalau di kampus, itu semua kondisi diasumsikan ideal, teman-teman. Ideal semua variabelnya, ideal semua parameternya, ideal semua pengukurannya. Itu sangat ideal semua. Di dunia real nggak ada ideal. Variabelnya kompleks. Tingkat kompleksitasnya itu luar biasa. Nggak ada ideal. Ya, kalau kita melakukan nanti penelitian deskripsi, kan ada variabel Y dengan variabel X, gitu kan, variabel dependen dengan variabel dependen, gitu ya. Tapi dalam dunia real, itu tidak bisa sesederhana itu. Itu kompleksitasnya tinggi. Variabel satu dengan variabel yang lain itu kita nggak tahu yang mana variabel moderat, mana variabel mediasi, nggak tahu, berkacau semua itu. Itu terjadi. Bukan berarti apa dipelajari di kampus itu tidak terpakai di dalam dunia real, terpakai kok. Ya kan? Tapi implementasinya itu yang sering tidak didiskusikan di dalam kampus. Karena kenapa? Itulah muncul namanya istilah tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dengan korporat, dengan perusahaan. Bukan berarti ilmu akademisi nggak terpakai, terpakai. Tapi bagaimana implementasi tadi itu yang harus di-sharing. Nah, Pak Beni itu bisa men-sharing sama kalian. Kebetulan Pak Beni dan PA Pak Beni Bukrita itu kami ini profesional yang juga dosen dan juga seorang profesional di corporate. Jadi kami tahu connectivity-nya seperti apa, link and match-nya seperti apa itu ya. Nah, kembali lagi ke kita ke sini. Nah, kalau gitu Pak Beni, apalagi fungsi dipisahkan antara direct cost sama indirect cost. Kan gitu. Jadi kalau kita mau melakukan efisiensi, sebenarnya dimulai dari indirect cost. Kenapa harus dimulai dari indirect cost? Karena dari indirect cost itu tidak berpengaruh langsung terhadap terciptanya revenue. Tidak berpengaruh langsung. Jadi kalau kita mau efisiensi biaya, kita harus mulai dari indirect cost sebenarnya. Karena dia tidak langsung. Tapi kalau kita sentuh direct cost, misalnya material gitu ya, direct material, kita ubah formulanya, itu akan berimpact positif ataupun berimpact negatif terhadap produk finish good-nya, produk jadinya. Nah, itu berbahaya kan? Tidak sesederhana itu direct cost tadi. Termasuk misalnya direct labor, tenaga kerja langsung. Karena mereka bersentuhan langsung sama mesin. Nah, kalau tiba-tiba misalnya operator kita buang semua gitu ya, atau kita nggak usah pakai robot, kan? Maka apa yang terjadi? Ya, produk jadinya banyak terjadi waste, produk-produk not good, produk-produk NG, kacau balau sudah semuanya. Tapi kalau kita melakukan efisiensi di indirect cost, tidak langsung bersentuhan langsung dengan customer, bukan? Tapi kita bisa misalnya contoh, oke lah kalau yang indirect cost itu Pak Beni kita outsourcing-kan aja. Ada nggak Pak Beni perusahaan outsourcing yang mau menerima untuk bagaimana mengadministrasikan laporan keuangan, utang piutang? Ada. Jadi kita nggak perlu karyawan Pak Beni, bisa juga, nggak apa-apa. Itu ada perusahaan outsourcing itu gitu loh. Ya, bukan berarti di tenaga kerja langsung tidak ada perusahaan outsourcing loh ya, ada juga operator-operator itu ada outsourcing juga, ada. Tapi Pak Beni masuk di sini adalah apa? Jika kita mau melakukan efisiensi, maka yang harus kita ganggu lebih dulu itu adalah secara indirect cost. Ya, ini dengan catatan direct cost-nya sudah ideal, indirect cost-nya juga sudah ideal ya. Sama-sama ideal nih, direct cost ideal, direct cost-nya ideal nih. Maka langkah pertama ganggu dulu indirect cost, baru yang direct cost. Tapi jika indirect cost-nya sudah ideal, justru direct
cost-nya, beban langsung yang tidak ideal, ya kita harus idealkan dulu direct cost-nya. Nah, tapi kalau dua-duanya sudah ideal, cost-nya tadi, kita harus ukur efisiensi, ganggu dulu indirect-nya. Setelah itu baru ganggu direct. Nah, itulah tujuan dibuat cost structure seperti ini. Ya kan? Jadi kita bisa mengambil sebuah analisa untuk membuat sebuah keputusan. Nah, pertanyaannya muncul seperti ini. Kita kan sekarang bahas khusus adalah tenaga kerja kan, labor kan. Tapi ini nggak masuk ke material ya, khusus tenaga kerja. Nah, tapi ini bagaimana membuat kondisi ideal direct labor tadi ya, direct labor tadi kita harus buat ideal. Dan kita juga harus membuat ideal indirect labor tadi kan. Karena kondisi harus dibuat ideal dulu tuh. Nah, sebenarnya gimana cara Pak ini membuat direct labor yang ideal tadi? Khususnya untuk orang-orang yang bersentuhan langsung dengan produksi tadi, value chain tadi ya, dari raw material ke finished good. Nah, kuncinya cuma satu. Apa itu? Productivity mesin harus sama dengan productivity tenaga kerja. Tidak boleh, ya, tidak boleh capability mesin ya atau productivity mesin mengikuti productivity manusia, nggak boleh. Yang boleh itu adalah productivity manusia harus mengikuti productivity mesin. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu ideal. Kenapa? Karena kalau mesin, dia dipencet tombolnya, dia tetap berprogres konsisten, kecuali mesinnya rusak. Ya, tapi kalau kita bicara mesinnya tidak rusak, dalam kondisi yang baik-baik saja, artinya apa? Tingkat konsistennya mesin itu jauh sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat konsistennya manusia. Kita bicara di sisi tingkat konsisten ya. Karena mesin dari konsisten, maka diasumsikan productivity-nya itu juga konsisten. Tapi manusia, tingkat konsistensinya itu menjadi PR. Nah, bagaimana manusia harus bisa ngikutin cara bekerjanya, tingkat productivity-nya, capability dari mesin. Nah, itu penting tuh. Terlebih kalau kita bicara mesin produksi yang menggunakan belt conveyor ya, misalnya pabrik motor gitu ya, itu kan pakai belt conveyor tuh. Kita cepat tuh. Karena kalau kita bicara pakai belt conveyor ya, misalnya pabrik motor, setiap 10 menit sekali jadi satu motor. Setiap 10 menit jadi satu motor. Nah, nggak bisa ada bagian tertentu di mana, waduh, orangnya lagi ke toilet dulu nih, atau orangnya lagi bersantai-santai dulu, nggak bisa. Terganggu di proses produksi selanjutnya. Apalagi kalau tadi yang tadi Pak Beni bilang pakai belt conveyor tadi, ban berjalan tadi, nggak bisa itu. Jadi, jadi ketidakstabilan di salah satu PIC operator tadi, ya, itu akan mengenakan kualitas secara keseluruhan tuh di produk jadi. Itu orang quality control-nya bisa stres. Nah, itu yang kita harus paham di sini. Artinya jangan sampai, jadi banyak teman-temannya Pak Beni ya, teman mahasiswa-mahasiswi semuanya ya, mereka sengaja mengubah capability mesin ya, yang lebih tinggi itu ya, agar tenaga kerjanya ya, agar tenaga produksinya tidak lagi dalam kondisi yang bisa bersantai-santai itu ya. Itu sengaja dinaikin. Nah, setelah itu terjadilah disiplin. Karena nggak bisa, karena mesin kalau kita tidak ngikutin gerakan mesin tadi ya, langkah mesin, speednya mesin, akselerasi mesin tadi, oh ketinggalan sudah. Finish good pasti rusak. Pasti juga sama engine. Nah, itu poinnya. Jadi, bagaimana capability mesin tadi itu harus diupayakan optimal, manusialah yang ngikutin capability mesin. Ya, kata kunci apa? Manusia mengikuti capability mesin ya. Tidak boleh dibalik-balik ya. Nah, itu dia kuncinya. Nah, sedangkan kalau kita bicara dari sisi indirect labor, ya kan? Indirect labor tadi, itu ada dua tuh teman-teman. Indirect labor itu. Tenaga kerja tidak langsung. Ada tenaga kerja yang tidak langsung, ini bagi dua ya.
Tenaga kerja yang langsung bersentuhan dengan front end, dengan customer, yaitu sales, ya, customer service, atau tenaga kerja yang back end, semuanya berada di back office. Nah, itu dua lagi tuh yang dilihat tuh. Kalau sales atau customer service yang bersentuhan langsung dengan customer, itu lebih simple kita ngukur productivity-nya dibandingin dengan tenaga kerja tidak langsung yang berada di posisi back end. Seperti apa? Finance accounting, seperti apa orang administrasi, seperti apa macam nih ya, orang IT, itu agak susah kita ukur productivity-nya. Tapi kalau sales gampang. Satu orang bisa jual revenue berapa? Satu orang bisa jual omset berapa? Itu lebih simpel, ya kan? Nah, kalau customer service, satu orang bisa menghandling komplain customer seberapa banyak? Itu enak ukurannya. Tapi kalau finance, accounting, tax, ukurannya apa Pak Beni? Oh ya, ukurannya jadikan laporan keuangan. Bukan, maksud Pak Beni satu orang tadi itu loh, satu orang itu bisa menginput transaksi berapa banyak jumlahnya. Sampai segitunya Pak Beni? Iya. Karena kalau cost ini ya, direct cost dan indirect cost ini tidak berada kondisi yang paling kompetitif, maka harga jual produk akan menjadi mahal. Nah, kalau harga jual produk itu mahal, tidak kompetitif, maka produk kita nggak laku. Kalau produk kita nggak laku, maka perusahaan itu berkemungkinan tinggi, ya, berisiko tinggi untuk ditutup. Nah, kalau perusahaan ditutup, kita di PHK. Jadi sampai segitunya orang budgeting harus memahami ini. Karena cost production tadi itu akan dibebani ke customer. Oh enggak Pak, cost production tadi itu akan dibebani oleh kita aja sebagai pabrik Pak. Enggak apa-apa juga kalau laba kita tebal. Tapi kalau laba kita tuh sudah nggak ada, dibebani lagi, kita yang tanggung gitu ya cost production ya supaya harga jual kita tetap bisa lebih murah. Ya tetap endingnya kan perusahaan kita merugi. Ya kalau merugi gimana? Tutup juga. Jadi mau ditanggung oleh customer, produk nggak laku. Kalau ditanggung oleh kita, ya sedangkan cost kita tidak efisien, kita punya profit berkurang jauh, bisa-bisa minus. Endingnya ya tutup, endingnya ya PHK. Nah, makanya seorang budgeting harus memahami ini. Nggak bisa nggak, clear ya, di poin tadi ini ya. Makanya dibagilah direct labor sama indirect labor tadi. Nah, productivity mesin itu harus di-follow ya oleh productivity direct labor. Sedangkan untuk yang indirect labor dibagi dua, ada yang front end, ada yang back end. Yang front end itu sales sama customer service. Yang back end itu adalah tenaga administrasi, di belakang meja semuanya. Ya, back office tadi. Nah, kira-kira seperti itu poinnya. Penjelasan dari direct labor dan indirect labor. Menarik kan? Apanya menarik Pak Benny? Tambah stres, tambah pusing. Berarti kerjaan budgeting ribet. Nah, bukan ribetnya kalian lihat. Kalau budgeting bisa menjaga dan mencapai tujuan perusahaan, kira-kira tuh manajer dari budgeting tadi itu disayang nggak sama perusahaan? Oh, pasti disayang. Pasti disayang. Jadi bukan dia yang di PHK, malah dia minta naik gaji, pasti ditambahkan gajinya. Nah, itu poinnya. Udah clear di sini ya? Oke, Bufet, next Bufet. Iya, Pak. Benar. Pelan-pelan Bufet. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama adalah kebutuhan kerja, ditentukan oleh volume produksi, dan volume produksi ditentukan oleh volume penjualan. Yang kedua Satu dulu adalah ya, teknologi. pelan-pelan, satu dulu ya Bufet. Iya. Supaya pendalamannya lebih dapat. Terima kasih Bufet. Itu tadi Pak Beni bilang kan ya, nomor satunya ada kebutuhan tenaga kerja. Yang ditentukan oleh volume produksi dan volume produksi ditentukan oleh volume penjualan, betul? Nah,
Sekarang volume penjualan dulu tuh yang ditentukan. Maunya berapa volume penjualan kita. Nah, volume penjualan itu ditentukan dari sisi mana? Customer mau beli nggak produk kita? Mau beli nggak jasa kita? Kalau nggak mau beli, terus mau ngapain kita buat produk sama jasanya? Iya kan? Jadi apa? Pertama kali, yang mulai pertama kali itu ya teman-teman, adalah bisnis itu sendiri apa sih gitu. Itu harus penting tuh, harus kita jawab. Bisnis itu terjadinya kapan? Kapan mulai munculnya bisnis? Kalau bagi Pak Beni ya, secara praktisi ya, bisnis itu adalah meng-create value ya, meng-create uang. Jadi simpel dulu ya, supaya kita lebih enak membahasnya ya. Bisnis itu uang gitu. Nah, supaya uang customer itu bisa kita ambil, tentu kita juga harus kasih dia produk atau jasa kita kan. Nah, supaya produk jasa kita itu mau dipakai, maka produk dan jasa kita tadi itu bisa menjawab problem mereka kan, bisa memberikan solusi terhadap problem mereka kan. Jadi produk dan jasa kita itu akan dibayar kalau bisa menjawab problem dari si customer. Makanya penting kita mendefinisikan dulu problem statement dari customer perspektif itu apa. Itu kita harus tahu dulu tuh. Ya, Pak Beni lagi membahas bagaimana membangun bisnis model ya, tapi dengan bahasa lebih simpel. Contoh, customer butuh apa nih? Wah, customer butuh untuk gunting rambut, potong rambut. Oke, jadi dengan hadirnya kita sebagai tukang cukur rambut, ya, itu menjawab problem. Nah, yang kedua, tukang cukur rambut kan bukan hanya kita. Tukang cukur rambut kan juga banyak. Nah, berikutnya lagi, kita sudah menjawab problem sudah. Problemnya adalah apa? Rambut mereka berantakan, customer butuh dirapikan, dicukur kan? Nah, yang kedua harus dijawab lagi. Apa bedanya cukur rambut kita dengan cukur rambut kompetitor? Sehingga membuat customer mau datang ke tempat kita, walaupun harga kita lebih mahal. Nah, kita mulai masuk kepada strategi diferensiasi. Kalau beda cukur rambut kita sama customer itu tidak ada, alias sama, bahkan kualitas kita jauh lebih jelek, apa yang terjadi? Nggak ada yang mau datang. Walaupun customer butuh rambutnya dirapikan, karena ada kompetitor. Berbeda dengan perusahaan monopoli. Kalau monopoli, dia cuma satu-satunya. Ya kan? Jadi, jadi kalau kita mencari tempat lain pun juga nggak ada. Contoh, kita butuh listrik hari ini kan? Iya, kita butuh listrik. Mana ada orang nggak butuh listrik hari ini? Nah, munculnya namanya PLN, perusahaan listrik negara. Nah, PLN tadi termasuk kategori perusahaan monopoli. Jadi kita tidak bisa untuk memilih ke kompetitor. Ya kan? Tapi kalau kita tidak monopoli, kita memang menjawab problem. Ya kan? Kita menjawab problem nih, butuh cukur rambut, butuh rapiin, ya kita bisa rapiin kok. Tapi kenapa customer itu harus memilih kita, bukan kompetitor kita yang dipilih? Makanya kita butuh diferensiasi. Contoh lagi, kedua kan, tapi pernah bantu tuh ya, udah lama banget ya, masalah soto ya, soto nasi. Nah, di Jakarta ya, jadi ada soto nasi A, soto nasi B ya. Soto nasi tadi adalah menjawab problem kan ya. Kebutuhannya apa? Kita mau makan. Karena kita lagi lapar kan. Nah, semua kepengen makan soto nasi tuh. Oke. Clear kan ya? Teman-teman ini pengen makan soto nasi. Nah, berikutnya. Kenapa kita makan soto nasi di warung A, bukan di warung B? Itu harus dijawab tuh. Kalau nggak dijawab juga orang akan pilih. Walaupun sama-sama lapar dan sama-sama ngilernya soto nasi. Oh, rasa lebih enak Pak Beni.
Emangnya di sebelah rasa nggak lebih enak? Enak juga kok, karena enak tuh relatif kan. Nah, yang penting ada pembeda ya, ada pembedanya ya, antara soto nasi A dengan soto nasi B. Pak Beni, kalau di sini Pak Beni ya, itu daging ayamnya itu dipotong kotak-kotak Pak Beni. Dan itu daging ayam diambil potong kotak-kotak itu daging dada semua. Nah, setelah itu, oh pembedanya adalah daging dada dipotong kotak-kotak kan? Itu harus dikomunikasikan, dipasang tuh dalam dia punya warung tuh, supaya nampak customer. Warung soto nasi Pak Beni menggunakan daging ayam dada semuanya. Terus dikomunikasikan sebagai pembeda. Lengkap ya sekarang ya. Nah, dari sana barulah muncul yang namanya permintaan dari customer. Jadi permintaan itu dari customer tidak ujuk-ujuk muncul ke produk kita. Ada 2 step itu. Satu, kita bisa menjawab problem. Yang kedua, ada pembeda antara produk kita dengan kompetitor. Kalau tidak ada pembeda dengan produk kita dengan kompetitor, cuma. Jadi dua itu ya. Jawab problem dari customer. Yang kedua, adakan pembeda dengan kompetitor. Sehingga muncul demand terhadap produk kita. Waduh Pak Beni, orang budget ini jadi sampai sedalam itu Pak Beni, masuk belajar itu. Ya iya dong. Nah, kalau nggak gimana caranya? Aduh Pak Beni pusing, kami cukup jadi administrasi aja Pak Beni, aja. Ya udahlah, kami cukup hidup ya. Kenapa kita nggak memilih jadi orang yang berhasil? Aduh, saya tinggi-tinggi Pak Beni ya. Ketik aja ya silakan. Oh. Tapi Pak Beni menyampaikan tugas dan tanggung jawab Pak Beni adalah membuat kalian sukses kan? Jadi Pak Beni sampaikan semuanya. Perihal nanti cuma 2 orang yang melakukan apa yang Pak Beni sharing ini dan menjadi berhasil, ya Pak Beni bersyukur. Ya, kalau bisa semuanya dong yang berhasil, ya kan? Kenapa mesti 2 orang? Semua harus berhasil. Nah, masuk ya. Jadi volume penjualan itu tercipta dari apa? Adanya demand. Demand tercipta dari apa? Kita bisa menjawab problem dan produk kita beda. Di sini clear ya. Nah, dari volume penjualan, barulah kita melangkah ke volume produksi. Oke, soto nasi ternyata rame. Dari cuma 10 mangkok per hari, sekarang menjadi 100 mangkok. Naik lagi menjadi 200 mangkok. Nah, dulunya cuma kita memperkerjakan 1 orang, cuma 10 mangkok satu hari. Sekarang dengan adanya 200 mangkok satu hari, kita harus mempekerjakan berapa orang? Masih bisakah dengan 1 orang tadi melayani 200 mangkok dalam satu hari? Tentu jawabannya nggak mungkin kan? Mungkin Pak Beni pakai robot. Ya kan tetap tenaga kerja, toh? Ya kan? Tenaga kerjanya manusia, artinya robot. Ya kan? Seperti itu. Nah, artinya apa? Disitulah baru kita bicara sisi manpower planning. Jadi manpower planning itu, ya manpower planning itu tenaga kerja itu adalah impact dari kita punya bisnis tadi yang sudah terjawab di market sesuai kebutuhan, ya kan, menjawab problem dari customer dan bisa memberikan pembeda. Nah, itu Pak Beni sebut dengan nama strategi ini adalah market driven. Tapi kalau dibalik, Pak Beni, kita punya orang yang hebat. Research and development-nya jago Pak Beni. Dia bisa meng-create sebuah produk yang bahkan market pun tidak tahu bahwa dia butuh itu. Nah, itu dibalik tuh. Dari kita punya orang yang sangat hebat dulu, ya kan? Sehingga dia bisa menciptakan, meng-create sebuah produk yang market pun tidak tahu bahwa dia butuh produk itu. Nah, setelah itu barulah muncul tenaga kerja tadi kan, tenaga kerja tadi yang sangat hebat tadi itu bisa meng-create sebuah produk yang market pun tidak tahu tadi. Setelah itu baru muncul nama apa? Volume produksi. Nah, baru muncul nama volume penjualan. Itu disebut dengan nama product driven.
product driven. Simpelnya gini, kapan terjadi sebuah transaksi? Jika grafik atau kurva supply dan grafik atau kurva demand itu bertemu di sebuah titik, itulah terjadi transaksi. Nah, sekarang antara supply yang kejar demand atau demand yang kejar supply. Kalau demand yang kejar supply, maka itu disebut dengan nama product driven. Tapi kalau supply yang bergerak ngejar demand, itu disebut dengan nama market driven. Jadi kalau supply yang harus ngejar tuh kurva demand kemanapun dia berlari, itu market driven. Tapi kalau demand yang ngejar supply dan manapun dia ada, itu disebut dengan nama product driven. Nah, itu poinnya. Nah, clear ya untuk poin nomor 1 ini ya, teman-teman semuanya ya. Oke, Bu Fred, kita masuk ke poin nomor 2. Ya, poin kedua adalah teknologi dan produksi. Nah, teknologi dan produksi dibagi dua, yaitu padat karya Teknologi dan apa, Bu Fred? dan produksi, Pak. Dibagi Halo? dua. Halo? Teknologi ya, Bu Fred ya? Teknologi dan produksi. Yang pertama adalah teknologi padat karya, yang kedua adalah padat modal. Oke. Teknologi ya, Bu Fred ya. Padat karya, Pak. padat modal gitu ya. Terima kasih. Padat karya itu apa sih? Padat karya itu ada perusahaan itu penuh dengan tenaga kerja. Contoh ya, perusahaan-perusahaan perkebunan. Nah, itu bisa kategorinya padat karya. Tapi Pak, kalau kita gunakan sekali lagi robot, Pak, atau kita gunakan teknologi, ya bisa juga. Hati-hati ya, teknologi sekarang ini ya, ini akan menjadi cikal bakal untuk mereplace tenaga kerja yang sifatnya repeated. Jadi activity-nya berulang, 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 itu bisa digantikan dengan teknologi. Bahkan suatu hari nanti dengan kemampuan AI ini yang terus meningkat, bukan hanya pekerjaan repeated yang dilakukan oleh manusia yang bisa digantikan. Analisa pun bisa. Ya, itu berbahaya nih. Jadi antara teknologi dengan padat karya, ini dua hal yang saling bertolak belakang. Kalau perusahaan itu padat dengan teknologi, maka pasti tidak akan terjadi padat karya. Tapi kalau perusahaan tadi itu padat karya, maka pasti perusahaan tadi tidak padat teknologi. Nah, persoalan yang muncul gini. Kalau gitu Pak Beni, mana yang lebih kompetitif? Perusahaan yang padat dengan teknologi atau perusahaan yang padat karya? Kalau mau dihitung secara total analisa kalkulasinya, dengan segala impact-nya ya, dengan segala behavior-nya manusia, dengan behavior-nya teknologi, itu kita hitung secara rupiah ya, kita monetize secara rupiah tadi. Maka kalau boleh Pak Beni ngomong, perusahaan yang padat teknologi itu pasti jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang padat karya. Itu fenomenanya yang terjadi seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, behavior tenaga kerja manusia dengan behavior teknologi itu sangat simple ya, sangat mudah dikendalikan yang padat teknologi dibandingin dengan yang padat karya. Karena kita berhubungan dengan manusia. Itu sangat sangat challenging ya, sangat tantangan kita berat luar biasa kalau kita mengendalikan banyak orang. Karena banyak orang itu beda-beda semua itu. Tapi kalau teknologi, dia nggak punya sebuah tingkah laku yang berbeda-beda. Karena dia cuma diprogram. Nah, hati-hati. Jadi kalau sekarang, kalau perusahaan itu masih berada dalam kondisi padat karya, lebih tidak kompetitif ya dibandingkan dengan padat teknologi. Nah, bagaimana kita sebagai budget manager mengambil sikap-sikap ini? Kalau gitu Pak Beni, kalau kita pakai padat teknologi,
Kan berarti kita butuh investasi di depan, betul? Kita butuh teknologi di depan, kita butuh betul investasi di awal, betul. Tapi ada juga teknologi yang bisa kita rental menjadi OPEX, operational expenditure, monthly cost. Nggak selamanya teknologi itu yang kita capex, capital expenditure. Waspada ya. Kita sebagai tenaga kerja, banyak perusahaan sudah melirik dengan membuat perusahaannya lebih kompetitif dengan teknologi loh, dibandingin dengan manusia. Nah, kita ini kan manusia. Saya nggak percaya Pak Benny, setelah manusia lebih jago deh. Ini bukan masalah jago. Ini bukan masalah menang atau kalah ya teman-teman. Ini masalahnya adalah sebuah fakta yang harus dihadapi loh. Saya akan buktikan Pak Benny, saya bisa mengalahkan teknologi. Silakan. Gak apa-apa. Kalau memang bisa silakan, bagus tuh. Tapi yang Pak Benny masuk di sini, kita bukan menang kalah sama teknologi. Tapi bagaimana teknologi tadi itu bisa menjadi best friend forever dalam hidup kita. Dalam keseharian kita, dalam profesional. Nah, kalau teknologi bisa jadi best friend forever bagi hidup kita, ini sangat jauh lebih lebih baik gitu loh. Karena kalau menang kalah, ya coba-coba aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngambil teknologi itu sebagai soulmate gitu ya. Soulmate itu adalah soulmate. Kalau teman-teman tahu soulmate ya kan ya, soulmate, best friend forever, bestie, itu adalah teknologi, itu adalah best friend kita, best friend forever kita, bestie kita, soulmate kita. Itu kita luar biasa. Tingkat productivity kita luar biasa, tingkat kompetitif kita itu sangat luar biasa. Kenapa nggak ini kita lakukan dulu? Nah, kata kuncinya apa? Kalau perusahaan itu padat karya, pasti tidak padat teknologi. Kalau dia padat teknologi, pasti tidak padat karya. Ingat ya, tidak pernah terjadi dua-dua itu. Pak, dia padat karya, Pak, tapi setelah itu dia juga padat teknologi. Tidak pernah. Nah, beda cerita dengan padat modal ya. Nah, juga sama nih, padat modal nih. Padat modal ini adalah dia kaya dengan dananya orang yang dia kelola. Nah, setelah perusahaan tadi padat modal, baru kita bicara apakah mengelola modal tadi mau menggunakan teknologi atau mau menggunakan manusia. Nah, beda ya, kalau padat modal ya. Padat modal itu adalah kumpulan modal orang yang dikelola, ya kan? Nah, cara mengelolanya itu apakah kamu menggunakan teknologi atau menggunakan manusia nih? Nah, itu keputusan yang kedua lagi tuh. Ya, jadi dia tidak langsung frontal dengan padat modal, tidak langsung frontal dengan padat teknologi sama padat karya. Tapi kalau padat karya dengan padat teknologi langsung frontal. Nggak ada yang perusahaan yang padat karya tiba-tiba bisa padat teknologi, itu nggak ada. Nah, biasanya perusahaan yang padat modal pasti lebih memilih next step berikutnya itu adalah di drive oleh teknologi supaya lebih kompetitif. Nah, kembali lagi nih, padat karya semakin tidak menjadi sebuah pilihan kan? Termasuk misalnya perkebunan loh ya. Itu sudah menggunakan teknologi-teknologi drone gitu ya, teknologi-teknologi apa yang bisa diatur supaya pemberian pupuknya pun bisa dilakukan dengan teknologi. Itu luar biasa loh. Teknologi-teknologi yang sudah ada loh ya. Ini di drive oleh teknologi yang di-create oleh di Tiongkok loh. Ini luar biasa sih. Sehingga hasil panennya itu bisa lebih banyak dalam satu tahun dibandingkan dengan menggunakan padat karya tadi. Kalau lebih banyak hasilnya, ya kan, dan kosnya lebih murah, ya pasti harganya lebih bersaing, harga jualnya. Nah, ini yang kita harus melihat dari sisi fenomena yang mungkin untuk Pak Beni ya, paling lama 5 tahun lagi kok. Kita lebih banyak melihat dominan diintervensi oleh teknologi. Nah, terus kita mau kemana Pak Beni? Kita ini mau gimana Pak Beni? Ya cuma satu. Kita jadikan teknologi sebagai best friend forever. Yang kedua, itu sebagai profesional ya, teknologi sebagai best friend forever buat kita. Itu kita sebagai pengusaha. Sama juga. Kita sebagai pengusaha ya kita harus menjadikan teknologi juga best friend forever. Nggak ada pilihan yang lain.
untuk saat ini. Nggak bisa memilih yang lain. Pak, saya benci teknologi. Ya, silakan. Orang yang benci dengan teknologi hari ini, itu sangat dekat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Ini fakta, teman-teman. Teman-teman jangan bilang Pak Beni juga suka teknologi. Enggak loh, Pak Beni gaptek. Tapi Pak Beni tahu teknologi nggak bisa dibenci. Makanya Pak Beni punya tim yang sangat suka dengan teknologi. Nah, tim itu yang Pak Beni utilisasi untuk mencapai tujuan. Artinya mau tidak mau Pak Beni harus punya orang kan yang suka dengan teknologi tadi. Tapi kalau nggak ada, berbahaya. Ambil contoh ya, ambil contoh. Perusahaan kurir ya, yang kalian pernah menggunakan produk itu ya, ada JNE, JNE dan segala macam. Itu perusahaan kurir di Tiongkok ya. Mobil perusahaan kurir di Tiongkok itu tidak ada drivernya loh. Nggak ada orangnya. Bisa mengantarkan paket kurang lebih 1.000 paket. Nggak ada orang situ. Terus gimana? Gila kan? Nah, ini bukan hanya sekedar untuk nakut-nakutin orang, enggak. Ini fakta. Nah, cuma dua pilihan kita. Kita sebagai profesional, kita harus menjadikan teknologi sebagai best friend forever, atau kita sekaligus sebagai pengusaha. Tapi kita gaptek. Kita menggaji orang, menggaji tim kita yang menjadikan teknologi sebagai best friend forever. Nah, dua ini aja. Nggak ada lagi yang lain. Nah, teman-teman budgeting harus bisa melihat ini. Waduh Pak, kasihan Pak. Janganlah Pak, kita pakai pada teknologi Pak, kita pakai pada karya aja. Nggak apa-apa. Pakailah pada karya. Ya kan? Sebagai kita punya kebijakan di perusahaan kita, tapi jangan heran kalau produk kita harga jualnya tidak bisa bersaing. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi? Produk kita mahal. Tapi produk kita kan kualitasnya bagus, keren, segala macam. Beda teman-teman ya. Contoh ya. Berbeda dengan produk ini ya. Kalau kita ambil contoh ya, produk batik tulis. Nah, batik tulis dengan batik cetak kan, mana lebih mahal? Batik tulis atau batik cetak? Pasti mahal batik tulis. Nah, karena kenapa? Batik tulis tadi, setiap motifnya itu berbeda-beda. Menghasilkan produk yang berbeda-beda motifnya. Nah, perbedaan yang berbeda-beda dari setiap orang tadi itu, itu menjadi sebuah diferensiasi. Justru, kalau kita mau menggunakan mesin cetak batik, justru nggak ada nilai tambahnya di situ. Tapi, batik tulis, satu kain batik tulis itu, dengan satu kain batik cetak tadi, mesin ya, itu tingkat productivity-nya jauh lebih tinggi mas batik batik cetak. Dalam waktu yang bersamaan mungkin satu kain batik tulis ya itu mungkin bisa dihasilkan menurut Pak Beni ya bisa dihasilkan dalam bentuk berminggu-minggu tuh. Ya kalau cepat mungkin satu hari bisa jadi satu kali ya. Karena Pak Beni nggak pakar di batik tulis ya. Tapi batik cetak bukan satu hari, 1 menit itu bisa jadi berapa banyak kain. Nah, sekarang tergantung dari sisi marketnya. Marketnya mau mencari dari sisi keunikan produk atau mencari dari sisi kemurahan harga produk. Yang penting saya pakai batik. Yang penting saya pakai batik. Sehingga kalau saya pakai batik tadi, sehingga harga yang lebih murah, ya kan? Tapi saya disuruh pakai untuk hari-hari tertentu, Pak. Baju batik nasional, jadi saya harus beli batik. Tapi budget saya cuma ada sekian. Ya nggak apa-apa beli batik cetak. Tapi kalau untuk prestis ya, nilai tambah itu, ya pasti bagus batik tulis lah. Makanya harga lebih mahal kan? Nah, itu memungkinkan. Kalau kita bicara salah satu produk tadi, contohnya batik tulis. Itu pada karya lebih bagus. Kalau batik tulis ya, dan segmentasi marketnya adalah tertentu tuh. Karena yang bisa beli itu adalah orang-orang yang benar-benar menghargai karya seni itu. Dan dia bangga menggunakan, memakai produk karya seni tersebut. Nah, kembali lagi kan, antara produk driven sama market driven. Kita mau masuk yang mana? Kalau batik tulis, itu produk driven. Kalau batik cetak, itu market driven.
Nah, semoga semakin mengerti loh ya teman-teman ya, melihat hal ini ya. Jadi kita nggak usah buru-buru, nggak usah lama-lama, 10% aja kalian bisa dapetin insight, dan cara berpikir kalian berubah. Wah, luar biasa sudah. Oke, pelan-pelan kita lanjutkan, Bu Fred. Masih termute, Bu Fred. Iya, Pak. Ya. Lanjutnya ya, Pak. Hmm. Manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, sebagai pedoman kerja manajer lini atau mandor untuk mendorong efektivitas buruh mencapai sasaran kerja. Ini langsung 3 atau 211 dulu, Pak? Satu dulu. Tersisa waktu berapa lama lagi, Bu Fred? 20 menit lagi, Pak. 10 menit lagi ya. Oke, tadi yang poin nomor 1 tadi itu adalah bagaimana, manfaat dari anggaran tenaga kerja itu adalah mendorong tingkat efektivitas kan ya, Efektivitas dari buruh. si, buruh tadi. Iya, betul. Nah, sebenarnya itu tadi teman-teman, mau mandor, mau supervisor, mau manajer itu ya, dia harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa tim atau orang yang mendukung departemen dia tadi itu harus bisa memberikan kontribusi return, nilai tambah, ya, harus bisa memberikan return bagi perusahaan. Jadi kalau seandainya ada 10 orang yang kerja di under tim dia itu ya. Nah, 10-10 tadi itu harus bisa memberikan nilai tambah. Tapi kalau seandainya ya misalnya dari 10 orang tadi yang diutilisasi cuma 3 orang aja, 7 orangnya tidak diutilisasi, maka sebaiknya si manajer tadi ya atau kepala bagian tadi, 7 orang tadi itu sebaiknya dikembalikan untuk tidak diutilisasi tempat dia. Kalau bisa pakai 3 kenapa mesti pakai 10? Oh kasihan Pak, ya kasihan Pak anak istrinya untuk makan. Betul, lebih kasihan lagi gara-gara 7 orang tadi, akhirnya perusahaan kita ini jadi tidak produktif. Kalau dia betul-betul 7 orang tadi kepengen anak istrinya makan, kenapa dia tidak produktif? Jadi sebelum kita mengasihani orang lain, teman-teman, kita harus tahu dulu tanggung jawab kita di mana. Tanggung jawab kita itu menjaga perusahaan, ya kan? Karena kita dibayar gajinya kan, kita dibayar upahnya. Tapi kalau seandainya orang tadi dia tidak menyadari hal itu, kita harus mengingatkan mereka supaya mereka mau berubah. Karena kalau nggak berbahaya. Ya sudahlah Pak Benny, segan lah dia orang lama, biarin aja lah. Ya nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada orang lama, nggak ada orang baru. Yang ada cuma orang perusahaan. Orang yang mau peduli terhadap perusahaan. Orang lama atau orang baru. Nah, cara berpikirnya ya teman-teman harus paham. Ah, nggak enak Pak Benny, dia kan teman saya. Yang lebih parah lagi, dia keluarga saya Pak Benny. Waduh. Kalau itu gini aja deh, kalau keluarga, tapi keluarga tadi tidak, ya udah jangan masuk dulu ke perusahaan tersebut, dipinggirkan dulu dari perusahaan, tapi kalau kita mau sumbang dia, sumbang aja. Karena kalau enggak berat, teman-teman. Kalau perusahaan tadi itu berat, kita pertanggungjawabannya itu bukan hanya pada satu sisi orang itu. Pak, itu kan perusahaan itu saya yang punya, betul. Tapi kalian harus tahu, perusahaan itu memang kita yang punya, tapi kita banyak menghidupkan orang di sana. Ada anak istri orang yang kita hidupkan di sana. Ada keluarga orang yang kita hidupkan di sana. Tapi kan Pak, dia bukan keluarga kita. Ya terserah kalau kita bersikeras menggunakan keluarga yang tidak produktif, ya silakan. Endingnya sama, perusahaan tutup. Jadi bukan masalah keluarga atau nggak keluarga, ini masalah tanggung jawab profesional kita. Kita bekerja sebagai target. Ya, kalau target nggak ada ya nggak bisa punya. Oke ya, clear sampai sini ya. Oke, lanjut lagi Bu. Yang kedua. Yang kedua adalah alat ukur efisiensi kerja melalui analisis penyimpangan tarif upah dan jam kerja. Betul. Betul. Jadi kita melihat ini adalah efisiensi ya. Jadi kita melihat adalah dari sisi tarif dan jam kerja itu loh ya. Nah contoh nih ya, ini contoh ini bagus nih contoh berikutnya. Yang penting sharing ya. Tuh. Misalnya, ini misalnya contoh gini ya, seseorang si A gitu ya. Si
si A tadi itu digaji, bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ini contoh ya. Nah, setelah lewat jam 5, setelah lewat jam 5 sore, ada peraturan yang mengatakan harus bayar overtime, lembur, ya kan? Nah, oke. Jam 5 sore ke atas harus bayar lembur. Oke, deal nih. Nah, sekarang ini misalnya kita ambil contoh ya, perusahaan tadi itu si A tadi itu lagi menunggu untuk lakukan bongkar muat, ya, bongkar muat. Tapi truk yang ditunggu tadi mengalami kendala ban bocor ataupun macet ataupun kendala apa di lain di perjalanan. Janjinya truk tadi itu datang jam 3 sore, kan? Jam 3 sore bongkar muat selesai jam 5 sore gitu ya. Faktanya truk tadi itu datang jam 8 malam karena ada kendala jalan. Nah, 3 jam tadi 3 jam tadi dari jam 6 sore, jam 7 malam sampai jam 8 malam plus tambah lagi 2 jam dia lakukan bongkar muat sampai jam 10. Secara peraturan ya, secara peraturan nanti itu kan harus bayar lembur. Nah, efektif nggak 3 jam tadi yang dia nganggur? Jam 6, jam 7, jam 8 nunggu truk yang datang. Nggak efektif kan? Nah, pada saat nggak efektif tadi, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa menggunakan semacam aturan main itu yang mengikat kita secara aturan ketenaga kerjaan seperti bayar lembur. Bukan kita nggak mau bayar lembur orang, beda loh ya. Lembur tetap kita bayar. Contoh ya, perusahaan yang terakhir tadi datang jam 3 sore. Ternyata banyak barang-barang yang berbahaya atau harus hati-hati dikeluarkan. Selesainya jam 6 sore. Nah, kita tetap harus bayar lembur dong dari jam 5 sampai jam 6 sore. Ya kan? Karena banyak barang-barang yang harus hati-hati kita keluarin atau kita muat. Tapi kalau seandainya dari jam 6 sore sampai jam 8 malam, dia nggak ada kerja, terus lemburnya kita bayar, ini kan menjadi nggak efisien kan? Tapi kan Pak Beni, itu kan terjadi sesekali. Bukan masa sesekalinya teman-teman. Cara berpikirnya itu loh. Kan nggak efisien kan? 3 jam tadi ngapain nganggur? Nah, itu yang penting kita perhatikan. Cara berpikir tadi. Nah, yang Pak Beni maksud di sini adalah apa? Bagaimana anggaran tenaga kerja tadi itu memperhitungkan sampai sedetail itu loh ya. Jadi jangan anggap, Pak Beni, kita ini kan harus bayar lembur. Pak Beni tidak melarang bayar, tidak melarang untuk tidak bayar lembur ya. Lembur harus dibayar. Karena itu hak orang. Jangan makan hak orang ya, jangan makan darah orang. Tapi jangan sampai merugikan perusahaan. Nah, mencari titik keseimbangan tadi itulah seorang budgeting manager harus bisa bijaksana, ya, mencari titik tengah tadi. Gimana nih lebih efisien tanpa merugikan hak orang lain. Dan tidak boleh juga merugikan haknya perusahaan dong. Nah, itu kita harus lakukan, kita harus pikirkan baik-baik matang-matang di situ. Clear ya di sini ya poinnya ya, teman-teman ya. Oke, Bu Fred. Oke, Pak. Poin yang terakhir ya, Pak. Ya, Adalah alat untuk menentukan harga pokok produksi. ya, betul. Betul. Itu tadi Pak Beni bilang, kalau tenaga kerja langsung, semakin banyak orang yang ada di sana kan. Kalau tidak efisien, otomatis produksinya lebih mahal kan. Cost produksinya masih lebih tinggi. Nah, kalau cost produksinya lebih tinggi, masuk tenaga kerja tidak langsung juga loh ya. Kalau cost production lebih tinggi, gimana cara menjual produk tadi? Ya kan? Makanya ada dua skema ya teman-teman ya dari sisi pricing strategi ya. Kalau nanti kalian belajar ilmu akuntansi manajerial ya. Harga jual itu ada dua pendekatan cara pembuatannya ya. Satu adalah target pricing, market price. Berapapun harga di market kita follow aja. Tapi hati-hati, kalau kita pakai target pricing, kita ikut harga jual yang ada di market, produk kita juga sama dengan harga jual seperti itu, atau bahkan di bawahnya. Tapi kalau cost kita tidak bisa kita efisiensikan, maka seakan-akan produk kita laku terjual semuanya kan, habis kan, tapi profit kita hancur. Harusnya kalian nanti belajar ya di cost accounting sama
manajemen accounting ya. Nah, yang kedua, kita pakai target costing. Target costing itu apa? Seluruh cost kita tuh dijumlahkan semuanya, ya kan? Lalu disamain margin. Nah, seakan-akan perusahaan kita untung, tapi nggak ada yang mau beli. Nah, dua-duanya sama-sama berakhir dengan tewas di perusahaan, collapse, pilot. Artinya apa? Fungsi cost control menjadi fungsi penentu. Nah, cost control ini menjadi salah satu spirit dari seorang manajer budgeting. Karena sebelum cost itu dikontrol, cost itu harus dianggarkan dulu. Setelah dianggarkan baru dikontrol. Nah, seorang budget manager harus bisa juga melakukan fungsi penganggaran dan fungsi pengendalian biaya. Itu paling penting kuncinya. Aduh, Pak Beni, sampai sedap ini Pak Beni. Iya, betul. Nah, ini ini menjadi PR yang luar biasa, teman-teman. Ya, jadi seorang budget manager. Tapi kalau kalian lihat tadi, semakin sedikit yang bisa melakukan sesuatu dan kalian bisa, ini merupakan sebuah opportunity yang luar biasa, bukan? Untuk kalian. Ya kan? Jadi opportunity yang di mana kompetitornya nggak ada. Tapi kalau kalian mengambil posisi sebagai tenaga tim admin, gitu ya, itu semua orang bisa, teman-teman. Itu dalam administrasi tadi. Nah, itu yang Pak Beni maksud tadi. Apa bedanya kita nanti setelah lulus S1 dengan orang lain yang juga lulus S1? Mengapa perusahaan harus menunjuk kita sebagai timnya mereka, bukan kita punya kompetitor? Nah, kalau kalian tidak bisa menciptakan diferensiasi perbedaan itu, ya kalian tidak akan diterima kerja. Nah, itu kalian harus pahami di sini ya, teman-teman. Jadi pembelajaran ini bukan hanya sekali lagi bukan hanya untuk lulus dengan nilai yang baik, tapi juga harus kalian dipersiapkan untuk bisa menjadi kompetitif di market. Diri kalian sendiri itu harus kompetitif. Diri kalian sendiri itu harus menjadi diferensiasi dengan kompetitor kalian sendiri di market. Clear ya sampai sini ya, untuk secara keilmuan ini ya, di kuliah sesi ke-10 ini ya. Bu Prit, Pak tuh sudah oke Bu Prit? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, Pak Beni closing dulu ya. Oke teman-teman ya, sekali lagi ya, setiap perkuliahan ini mengandung dua sisi. Untuk mempertajam kompetitif kalian di market nantinya, dan untuk membuat kalian punya nilai UTS dan UAS bagi yang belajar, itu nilainya pasti baik ya. Jadi Pak Beni berharap kalian raihlah 2 poin ini. Dan tidak henti-hentinya Pak Beni selalu berpesan ya sama kalian ya, berbakti kepada orang tua menjadi kunci ya, kunci sukses hidup di dunia dan di akhirat. Itu yang Pak Beni selalu pegang ya, nggak bisa yang lain. Cuma dua, cuma berbakti pada kedua orang tua tadi. Ya, oh enggak, Pak Beni saya tidak mau berbakti pada kedua orang tua saya mau cuma pintar aja, nggak bisa dong. Tetap ada doa orang tua itu tetap membuka jalan berkat dan jalan rezeki. Nggak bisa nggak? Tanpa doa dari kedua orang tua, nggak bisa jalan kita bisa lancar. Berkat itu nggak bisa lancar bisa datang ke kita. Nah itu poin paling penting yang kalian harus paham ya. Pak Beni berulang terus ngomong nih ya. Dan tetap selalu minum air hangat ya, jaga kesehatan, ya nggak boleh menyerah. Nah, sebelum Pak Beni pamit, Pak Beni mengucapkan terima kasih kepada Bu Frida ya, yang sudah menemani kita sampai kuliah sesi ke-10 teman-teman. Luar biasa buat Bu Frida apresiasi ini ya. Terima kasih ya Bu Frida. Iya, Pak. Makasih juga. Ya, oke ya teman-teman ya. Kita ketemu di kuliah selanjutnya ya. Kuliah sesi ke-10 Pak Beni akhiri. Sehat-sehat dan sukses selalu buat kita semua ya. Bye-bye.